Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu. Sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu. Sepanjang pengetahuan itu memang bisa di-sharing, yang tentunya juga sudah melalui proses di-sharing. Dan kali ini kita akan membahas tentang bakat, yang mana ternyata bakat itu nggak penting. Dan bakat dan latihan saja juga tidak cukup untuk bisa membuat seseorang menjadi ahli pada suatu bidang. Mungkin pernah terlintas gitu ya di benak warga bahwa kenapa ada seseorang yang dia kelihatannya sangat mahir di bidang yang mereka tekuni, dan kebanyakan orang berpikir ini karena bakat, padahal bukan. Nanti akan disampaikan riset-risetnya. Bahkan untuk keahlian di bidang tertentu seperti catur, olahraga, musik, dan sebagainya gitu ya, banyak orang mengira untuk sukses di bidang tersebut, seseorang harus punya bakat alami gitu, padahal enggak. Tapi sebenarnya yang jauh lebih penting untuk sukses di bidang tersebut adalah kerja keras dan latihan terus-menerus gitu ya. Setidaknya ada 3 hal menarik yang bakal saya bahas di sini terkait dengan bahasan tentang bakat ini. Yang pertama adalah mitos soal orang sukses. Mungkin seperti kebanyakan orang, warga juga menghabiskan waktu seharian buat bekerja gitu ya. Tapi apakah kemudian warga menjadi orang terbaik di pekerjaan tersebut? Jawabannya belum tentu. Contohnya begini, seorang akuntan misal gitu ya, yang dia sudah bekerja selama 20 tahun, belum tentu dia akan menjadi akuntan terbaik di Indonesia atau bahkan dunia. Anggapan seperti ini yang kadang terjadi dan menjadi salah kaprah, bahkan seringkali juga banyak orang menggunakan parameter masa kerja untuk menyebut seseorang menjadi ahli pada bidang tertentu gitu. Tapi ada sebuah riset yang bahkan menyebutkan bahwa orang yang sudah sangat lama bekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu, ya, justru nih orang tadi dia nggak akan berkembang dalam pekerjaan itu. Bahkan ditemukan kenyataan menyakitkan bahwasanya karena sudah saking lamanya bekerja, dia malah menjadi lebih buruk dalam pekerjaan tersebut. Di Inggris pada tahun 1990 ini ada sebuah studi di mana studi ini mengumpulkan data dari 250 orang yang berlatih musik, bermain musik gitu ya. Dan ternyata hasil risetnya cukup mengagetkan. Di antara orang yang lagi berlatih tersebut, ini pemain yang mempunyai performa terbaik dalam bermusik, ini ternyata dia nggak memiliki bakat alami yang lebih baik daripada pemain yang lain. Dan pemain yang terbaik tadi nih, dia tidak menunjukkan performa yang luar biasa sebelum dia bermain musik pada saat itu. Itu tadi hal menarik pertama. Sekarang hal menarik kedua adalah mitos bahwa orang yang pintar maka dia hidupnya akan lebih sukses dari orang yang lain. Tentu saja ada banyak cara untuk mengukur tingkat kepintaran seseorang, tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah tes intelijensia atau tes EQ. Sebagai gambaran aja ya, kenapa banyak orang secara umum mempercayai bahwasanya EQ seseorang ini akan meningkat ketika orang tersebut mengerjakan hal-hal yang rumit. Jadi ini memang ya anggapan umum lah gitu ya. Tapi faktanya ternyata setelah dianalisis lebih lanjut gitu ya, ternyata sangat sulit menemukan hubungan atau korelasi antara performa kerja yang tinggi dengan EQ seseorang. Jadi ada sebuah studi tentang performa penjualan di sebuah perusahaan. Jadi si peneliti ini dia mewawancarai para manajer, jadi para manajernya ini diwawancarai, dan para manajer ini dia diminta untuk menilai performa anak buahnya, dan menurut para manajer, anak buah yang pintar ini performa kerjanya lebih baik. Ini versinya para manajer. Tapi ketika si peneliti ini dia mengukur performa para bawahannya tadi, ternyata nggak ada korelasi antara kepintaran dengan performa kerjanya dia. Bahkan untuk aktivitas tertentu seperti main catur, yang secara umum orang beranggapan bahwa pemain catur harus memiliki EQ yang tinggi, tapi dalam kenyataannya ada juga nih grandmaster yang ternyata EQ-nya malah di bawah rata-rata. Sekali lagi ini menegaskan bahwasanya kepintaran tidak selalu berkorelasi dengan performa kerja orang tersebut. Itu hal menarik kedua. Sekarang kita masuk ke hal menarik ketiga, yaitu bahwasanya untuk meraih sukses, seseorang ini harus berlatih dengan tujuan yang jelas.
Di awal video ini kita sudah membahas tentang sorry. Di awal video kita udah bahas tentang mitos seseorang yang sukses gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya kunci untuk menjadi orang yang sukses? Nah, warga mungkin sering mendengar atau pernah mendengar istilah practice make perfect gitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting dari hal itu adalah bukan seberapa sering kamu melakukan sebuah praktis tadi, melainkan bagaimana melakukan latihan tersebut secara terstruktur, kemudian dievaluasi terus-menerus dan dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tadi gitu. Ada sebuah kasus menarik, yaitu dari seorang psikolog bernama Polgar gitu ya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya para pemain hebat ini dihasilkan melalui latihan intensif yang terstruktur. Maka kemudian dia membuat eksperimennya dia sendiri gitu ya untuk membuktikan itu, dan untuk eksperimennya ini dia menemukan relawan bernama Clara, yaitu seorang perempuan yang akhirnya mau menikah dengan dia dan mempunyai anak dengan tujuan riset ini gitu ya. Gila juga ya, untuk riset harus menikah. Akhirnya mereka berdua membesarkan anak mereka sampai anak-anak mereka besar, di mana anak-anak tersebut diminta untuk berlatih bermain catur. Dan faktanya Polgar dan istrinya ternyata mereka berdua benar-benar nggak bisa bermain catur. Dan ternyata eksperimen Polgar berhasil. Ketiga anak mereka tumbuh dewasa dan ketiganya betul-betul tertarik dengan permainan catur. Mereka bertiga tiap hari bermain catur dan bahkan mempunyai perpustakaan yang khusus untuk mempelajari permainan catur. Hingga pada akhirnya ketiga anak mereka kemudian menjadi pemain catur kelas dunia. Nah, latihan terstruktur dengan tujuan yang jelas ini juga bisa menjadikan seseorang akan menjadi berbeda dari teman-teman yang lain atau berbeda dari orang yang lain. Ini membuktikan bahwasanya untuk menjadi seseorang yang ahli butuh sebuah latihan dengan tujuan yang jelas sehingga bisa fokus untuk memperbaiki apa yang kurang berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya. Jadi itu tadi ya fakta-fakta menarik tentang kesuksesan gitu. Oke warga, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat.